Oke, jadi kali ini kita akan melakukan instalasi OpenHub. Kita download aja softwarenya di situs resminya. Nanti bisa di klik aja di Google OpenHub. Kita download aja. Nah, nanti setelah hasil downloadnya selesai, itu filenya di ekstrak. Contohnya seperti ini. Nah, hasil file ini itu dikopikan ke drive C, tapi naruhnya jangan di drive atau di dalam folder karena akan di-deny. Lebih baik naruhnya di luar folder atau di C-nya, langsung di C-nya gitu. Oke, ini kita kopikan dulu. Oke, setelah selesai copy, kita buka. Kemudian kita panduannya untuk instalasi di Windows kayak gimana nih. Sebenarnya dari OpenHub sendiri itu udah ngasih tutorial untuk instalasinya. Ini kita diharuskan menginstal Java terlebih dahulu. Ini kalau saya lihat menggunakan Zulu ya. Ini softwarenya sudah saya download. Nanti untuk softwarenya nanti bisa saya kirimkan ke link deskripsinya, tinggal di download aja. Nah, untuk softwarenya itu minimal di versi 11. Soalnya kalau misalnya dia versi di atasnya biasanya dia nggak bisa. Oke, next aja ini kita pilih will be installed and on local hard disk. Kemudian kita next aja, kita install. Oke, langsung finish. Setelah itu kita pastikan Java-nya itu sudah berjalan di environment Windows. Jadi nanti pada saat kita melakukan running OpenHub itu bisa berjalan dengan normal. Ini kita ikutin aja tutorialnya. Kita masuk ke sistem, kemudian kita masuk ke advance system setting. Setelah itu kita ke environment variable. Oke, di sini sudah terdaftar ya untuk Java-nya, jadi tinggal oke aja. Kita lanjut untuk proses instalasi. Ini sudah kita kopikan ke drive-nya. Setelah itu kita tinggal Oke, ini sepertinya kita harus membuka file dari OpenHub itu sendiri. Soalnya kalau dibaca ini ada tahap kedua setelah instalasi OpenHub-nya. Kita coba langsung start aja lah ya. Kira-kira dia biasa atau enggak. Langsung kita start aja. Kita administrator. Launching the OpenHub runtime. Kita tunggu. Ini masih posisi start. Biasanya kalau misalnya dia Java-nya nggak support, dia nggak bisa di run ya, nggak bisa di running nih. Sekarang kita udah bisa masuk ke OpenHub. Kita sudah melakukan running. Oke, kemudian kita selanjutnya dari tutorialnya kita baca dulu. Sebenarnya kalau memang kita mengikuti tutorial dari OpenHub itu sendiri, sebenarnya instalasi ini mudah sebenarnya. Tapi kalau kita lihat dari beberapa tutorial di YouTube itu dia tidak membahas secara detail. Makanya saya mencoba untuk memberikan
tutorial instalasinya. Ini kemudian kita harus melakukan Windows service. Jadi nanti service dari OpenHub itu bisa berjalan di Windows tanpa harus kita membuka runningnya, OpenHub running, start runningnya. Oke, lanjut. Kemudian kita tinggal copy ininya. Pastikan nama foldernya ini sama dengan perintah runningnya ya. Tuh, nama foldernya harus sama. Takutnya nanti huruf besar huruf kecilnya akan berpengaruh. Oke, kalau sudah sama kita enter aja. Nah, di situ ada file already exit, itu karena saya sudah pernah melakukan create service, jadi itu sudah jadi servicenya sudah ada di dalam foldernya. Kemudian kita langkah selanjutnya, kita ini kita harus melakukan apa ya nih? Melakukan pengecekan ya. Melakukan pengecekan apakah service OpenHub-nya itu sudah ada di Windows atau belum. Ini kalau saya lihat masih belum ya, karena belum tertera. Ya masih. Coba kita cari lagi, tapi masih nggak ada juga. Mungkin ada tahap yang kelewatan. Coba kita baca lagi. Nah, ini sepertinya ini kita ada langkah yang ketinggalan di sini. Kita harus membuka direktori dari OpenHub-nya, kemudian kita harus melakukan apa nih ya? Start service but. Oke, kita copy dulu. Kita masuk ke command prompt. Pastikan command prompt itu sudah rata administrator ya. Kita tinggal paste aja. Kita enter. Kemudian kalau lihat dari perintahnya kita harus membuka apa nih? Membuka user data bin. Jadi kita harus membuka user data kemudian bin dulu. Nah, seperti ini ya perintahnya ya. Tinggal disalin aja ya, ngapain kita copy. Coba dulu. Ya, jadi kalau memang suaranya agak berisik, memang di sini di atas kepala saya ada kipas angin. Jadi mohon maaf kalau suaranya agak berisik. Tapi minimal materi yang saya sampaikan tuh kalian paham gitu. Minimal kalau kalian coba tutorialnya berhasil kayak gitu ya. Tapi saya pastikan suara saya bisa terdengar jelas ya. Oke, kita buka foldernya user data. Kemudian kita harus membuka bin nanti ya. CD. Kita buka. Ini sebenarnya lama ya, tinggal CD aja. Tapi nggak apa-apa, kita coba satu-satu. Kemudian kita buka bin. CD. Oke, kita buka bin, baru kita running service-nya. Itu tinggal gitu aja. Kita pastekan di sini. Kita enter aja. Oke, wrapper OpenHub installed, artinya service dari OpenHub itu sudah terinstall seharusnya ya.
Kalau lihat sini karena udah nggak ada lagi perintah selanjutnya. Nah, kita coba start dulu. Oke, enter. The OpenHub service is starting. Kita tunggu apakah dia berhasil started atau starting atau running. Kalau dia berhasil running berarti OpenHub-nya sudah bisa berjalan di startup Windows. Nanti untuk software-software yang dibutuhkan nanti yang saya buat link downloadnya aja. Jadi nanti kalian tinggal download aja, nggak perlu cari-cari filenya. Oke, lanjut, kita harus mengecek service OpenHub-nya ada atau enggak. Coba cari. Sepertinya memang masih belum ada. Mungkin kita harus merestart komputernya. Coba kita tes sekali lagi. Kita tutup, kemudian kita buka lagi. Kita coba tes lagi, mungkin karena belum ditutup. Kalau yang ternyata nanti pada saat kita buka ini service untuk OpenHub-nya juga tidak ada, ya terpaksa kita coba restart komputernya. Oke, sudah kebuka, kita coba cari servisnya udah nggak OpenHub. Kita cari ini baru, itu sudah ada. Ini dia, dan dia sudah berhasil running. Oke, kita coba untuk melakukan sos langsung ke OpenHub-nya. Oke, berhasil. Kita tinggal melakukan setting dikit. Di sini kita belum mengkoneksikan antara OpenHub ke MosQT-nya. Jadi kita harus mengkoneksikan terlebih dahulu. Kita klik tanda plus ini, kemudian MQTT binding, kemudian MQTT. Sebelum kita melakukan langkah itu, kita harus melakukan instalasi bindingnya dulu. Jadi kita perlu binding atau perlu bundle dulu untuk menghubungkan antara OpenHub ini ke Mosquito. Jadi kita perlu masuk ke binding. Nah, nanti pada saat di kolom pencarian di search itu tinggal cari aja Mosquito atau MQTT binding. Nah, kayak gini. Itu pastikan sudah terinstall. Nah, bagi teman-teman yang belum terinstall, coba install dulu. Kalau belum diinstal, kita belum bisa lanjut ke step berikutnya. Oke, kita masuk ke things. Kemudian klik tanda plus. Kita MQTT binding. Kemudian MQTT broker. Hostname-nya itu bisa menggunakan IP kita atau bisa juga menggunakan localhost. Kita masukkan localhost saja. Broker portnya itu 1883 kali ya. Kalau nggak salah itu broker portnya menggunakan port 1883. Ini masukkan username sama password. Ini yang username sama passwordnya sesuai dengan password dan username yang kita setting pada saat kita konfigurasi Mosquito-nya. Ini tujuannya agar OpenHub dan Mosquito-nya bisa saling terhubung. Kita lihat benar nggak ya? Coba kita cek dulu, benar nggak 1883. Oke, benar 1883. Kita lanjut.
Jangan lupa untuk melakukan create. Itu untuk label, ini unique ID, ini nggak perlu dirubah, defaultkan aja, biarkan default. Kalau sudah kita create things, setelah itu kita harus membuat generic MQTT-nya dulu. Ini masih offline, jadi dia seharusnya offline. Coba lihat, oh ini udah offline, udah online. Jadi kalau misalnya dia udah terhubung dengan Mosquito, dia seharusnya online. Ini masih offline, tunggu bentar. Coba kita refresh dulu. Oke, ini sudah online, artinya kita sudah terhubung dengan Mosquito. Open Hub-nya sudah terhubung dengan Mosquito. Kita lanjut, kita harus membuat things-nya. Jadi kita membuat MQTT things-nya. Kemudian bridge-nya kita pilih broker yang tadi udah kita buat. Kemudian ini kita coba lihat dulu. Ini sepertinya dikosongin aja. Kita langsung creating saja langsung. Harusnya sama-sama online. Kalau belum sama-sama online, kita belum bisa lanjut ke step berikutnya. Pastikan bahwa MQTT dan MQTT broker itu harus online ya. Apabila dia offline, kita belum bisa masuk ke tahap berikutnya. Ini model ini sebelumnya belum kita buat. Kita harus membuat things terlebih dahulu sebelum kita masuk ke modeling. Oke, kita coba masuk ke MQTT thing, kita pilih channel, kita add channel. Setelah itu karena ini kita akan membuat saklar atau relay on off, kita masukkan apa ya, on off aja kali ya, nggak boleh pakai spasi. Kemudian ini kita pilih on off. Oke, kita lanjut on off switch. Kita kemudian ini bukan ini seharusnya dapat dari perintah yang kita buat dari Arduino-nya. Nah, nanti untuk perintahnya ini akan saya jelaskan. Ini perintah Arduino-nya. Sebenarnya perintah ini bisa dirubah. Pastikan antara MQTT command topiknya itu sama dengan di Arduino Nano yang kita buat di Arduino Nano-nya. Jadi kalau misalnya dia berbeda, dia nggak bisa komunikasi. Kemudian juga kalau memang nanti ada komunikasi antara MQTT box dan hubnya, kita bisa melihat di MQTT box-nya. Itu biasanya apapun yang dibaca sama MQTT dia otomatis terbaca juga di bagian MQTT box-nya. Kita on karena saya perintahkan on. Kemudian ini kita off-kan saja. Oke, setelah itu pilih create things. Oke, selesai. Kita masuk ke modul. Karena ini masih belum jadi apa-apa, kita harus buat location-nya dulu. Ini kita masukkan namanya. Tapi sebentar. Kita kasih nama apa ya? Coba kita kasih nama home. Coba ya. Labelnya nanti aja lah. Oke, langsung kita create aja. Kemudian di sini udah kita klik, ini kita create point from things MQTT broker.
kemudian ini thingsnya sudah benar. Setelah itu bukan ini MQTT broker seharusnya ya, tapi kita coba dulu. Kemudian ini kita pilih. Setelah itu kita buat kategorinya ini kita bikin apa ya, on off atau switch. Enggak on off, enggak ada, sepertinya harus kita berubah jadi switch. Oke, selesai. Kita add to channel. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Panjang banget sebenarnya, ini bisa dipendekin. Nah, nanti ketika kita tekan on atau tekan off, nanti akan otomatis Arduino Nano akan merespon.